karenanya kita kumpul di sini ini merupakan suatu kemanfaatan yang besar. Mana manfaat yang pertama? Kita baca Yasin. Baca Yasin itu baca Quran. Kita kumpul di sini nih. Baca Quran. Yang kedua, di dalam kita kumpul di sini nih ada unsur namanya silaturahmi. Tuh ada unsur silaturahminya dengan tetangga kita kumpul, dengan kerabat. Unsur silaturahmi. Kalau umpama di rumah nonton TV mau boro-boro ya. Kemudian di dalamnya lagi ada unsur membaca salawat. Ada bacaan salawatnya. Kemudian juga di dalamnya di sini ada unsur sodakohnya. Ini sodakoh nih. Ini yang kemana empat-empatnya ini semua kita disuruh nih sama agama. Diperintah kita membaca doa ataupun yang kita sebut tahlilan. Jadi tahlilan ini adalah bukan sesuatu perkara yang baru. Ada anjurannya. Dalamnya baca Quran, baca Yasin, ya kita baca Quran ya diperintah gitu. Baik, Bapak Ibu hadirin sidang takziah malam yang tepat dulu. Acara yang selanjutnya Mu'jizatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita kepada yang terhambatan para Ustaz Haji Ubadillah. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadratil mukarramin yang kami hormati dan kami muliakan, para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati Bapak Ustadz Samlani, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan Al-Ustadz Bapak Mahfud, dan para asatidz yang tidak saya sebutkan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa taklum saya. Dan tidak lupa yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Sahibul Musibah, yang punya rumah, yang punya tempat
keluarga besar almarhum Bapak Haji Faum beserta seluruh keluarga besarnya. Dan tidak lupa yang saya hormati bapak-bapak haji, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwasanya tradisi di kita dikenal dengan namanya nujuh hari. Beres nujuh hari ada namanya 15 hari. 15 hari ada lagi namanya 40 hari. Beres 40 hari ada lagi 100 hari. Kemudian 1000 hari. Kemudian yang disebut dengan haul, bila mana sudah mencapai setahun. Kemudian yang kedua, haul yang kedua, kemudian haul yang ketiga, dan seterusnya. Dan tentu ini merupakan salah satu amalan yang baik, amalan yang bagus, sebab tidak ada yang diharapkan daripada ahli kubur kecuali hanyalah doa daripada orang-orang yang masih hidup. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna min a'malil ahya'i ta'rudu ala abaihim fa in 'amila khairan hamidullaha wastabsharu biha wa in 'amila ghaira dzalika fayaqulu Allahumma la tamuttahum hatta tahdiyahum hidayatan. Yang artinya inna min a'malil ahya'i, inna sesungguhnya, a'malal ahya'i, amalan-amalan orang yang masih hidup, ta'rudu artinya adalah berpengaruh. Apa berpengaruh di sini? Bermanfaat, ataupun bermanfaat di sini adalah sampai baik ala abaihim, atas bapak-bapak mereka, minal amwati, orang-orang yang telah meninggal dunia. Fa in amila khairan, maka bila mana amalannya bagus, hamidullah, maka ahli kubur memuji kepada Allah. Memuji kepada Allah rasanya gembira, senang. Wastabsyaru biha, dan yang kedua ahli kubur itu wastabsyaru, artinya merasa gembira, merasa senang atas amalan orang yang masih hidup. Bukan saja ahli warisnya, apakah itu anaknya, apakah itu istrinya, apakah itu cucunya, tetapi selain daripada ahli warisnya, baik tetangganya, kerabatnya, tetangga-tetangganya, wastabsyaru biha, merasa gembira, merasa senang. Kalau umpama bahasa kita nyama, kita ini didatengin sama rekan kita, sama saudara kita, sama ahli waris kita, ini kita rasanya senang, rasanya gembira.
Kalau bahas ahli kubur, ya Allah, alhamdulillah, tong, lu alhamdulillah masih ingat sama gua, tuh doain gua begitu. Jangankan orang yang telah meninggal dunia, orang yang masih hidup aja bila didatengin rasanya girang, rasanya senang. Tuh contohnya orang-orang yang berada di dalam penjara, didatengin sama ahli warisnya, saudaranya datang, kakaknya kayak adiknya datang, senang banget terus, alhamdulillah lu datang, kemarin kemana baik gitu. Kira-kira begitu. Kan yang teman-teman sekamarnya kira-kira merasa senang gak tuh? Merasa senang, merasa gembira juga. Dikirimin makanan, yang lainnya juga dapat makanan, dikirimin rokok, semuanya dapat rokok juga, ngopi juga, semuanya alhamdulillah. Barangkali rekan-rekan merasa iri, si anu mah enak banget jadi kirimin mulu, didatangin mulu ya. Lah gua apa ini ya? Itu aja orang yang masih hidup rasanya gembira, rasanya senang. Apalagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Tidak ada yang diharapkan oleh ahli kubur itu kecuali hanyalah doa dari kita. Karenanya kita kumpul di sini ini merupakan suatu kemanfaatan yang besar. Mana manfaat yang pertama? Kita baca Yasin. Baca Yasin itu baca Quran. Kita kumpul di sini nih. Baca Quran. Yang kedua, di dalam kita kumpul di sini nih ada unsur namanya silaturahmi. Tuh ada unsur silaturahminya dengan tetangga kita kumpul, dengan kerabat. Unsur silaturahmi. Kalau umpama di rumah nonton TV mau woro-woro ya. Kemudian di dalamnya lagi ada unsur membaca salawat. Ada baca salawatnya. Kemudian juga di dalamnya di sini ada unsur sodakohnya. Nih sodakoh nih. Tuh. Ini yang kemana empat-empatnya ini semua kita disuruh nih sama agama. Diperintah kita membaca doa ataupun yang kita sebut tahlilan. Jadi tahlilan ini adalah bukan sesuatu perkara yang baru. Ada anjurannya. Dalamnya baca Quran, baca Yasin, ya emang kita mau baca Quran ya diperintah gitu. Apalagi baca Yasin dalam tahlilan ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratu Yasin 5 quri'at lahu. Membaca surah Yasin itu sesuai apa yang diniatkannya. Kita mau niat apa aja baca ya. Tuh baca Yasin. Kan ada juga yang komen mah, apaan sih dikit-dikit Yasin, dikit-dikit Yasin mah gak ada surat yang lain apa? Ada nggak yang begitu tuh? Yang mana orangnya? Enggak orangnya. Kita selamatan rumah baca Yasin. Acara walimatul khitan baca Yasin. Walimatul safar baca Yasin. Walimatul arus baca Yasin. Selamatan rumah baca Yasin. Apa baik kita punya niat baca Yasin. Apalagi untuk orang-orang yang telah meninggal dunia dibacakan Yasin, pantas. Kenapa? Karena kandungan dalam surat Yasin itu 80% kandungan surat Yasin itu adalah mengenai
daripada kehidupan alam akhirat, kehidupan setelah mati. Jadi wajar, pantas aja bila acara tahlilan seperti ini sama-sama kita baca Yasin. Tuh ayat yang tadi kita baca. Tuh, mana ayatnya? Wamtazul yauma ayyuhal. Tuh. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Apa artinya? Wamtazul, dan pisahkanlah al yauma, hari ini. Tuh, hari kiamat kelak nanti bakalan dipisah. Ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berbuat kejahatan. Nanti bakalan di akhirat tuh bakalan dipisah. Orang-orang yang berbuat jahat bakalan dipisah dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Bisa jadi suami berpisah dengan istrinya, bisa jadi ayah berpisah dengan anaknya, bisa jadi kakak berpisah dengan adiknya, bisa jadi kita berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan orang-orang yang kita cintai. Wamtazul, mungkin dipisahkan. Namun alangkah baiknya, alangkah senangnya kita, alangkah bahagianya kita bila kita di dunia kita kumpul bersama-sama bersama orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Di akhirat nanti kita kumpul bersama seperti ini kembali. Amin ya robbal. Merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Sebab nanti penduduk ahli neraka itu mau minta izin bertemu kepada orang yang ia cintai, dia minta izin. Terus bagaimana diterangkan dalam surah tafsir Yasin? Minta izin kepada malaikat. Malaikat Malik minta izin. Tolong sampaikan, wahai Malik, saya minta izin mau ketemu si Anu. Begitu. Akhirnya malaikat Malik minta izin kepada Allah dan diizinkan, kemudian dipertemukan orang yang ia cintai, yang ia sayangi. Begitu. Setelah bertemu, kalau mama bahasa kitanya apa kira-kira kita bertemu sama orang yang kita sayangi? Kira-kira mau pergi jauh dah. Bahasa kitanya mah, ya udahlah, hati-hati aja di sana ya. Gitu dah. Gitu. Ada yang saling berpelukan, bertemunya ada yang saling cipika-cipiki dan lain sebagainya tuh. Sebab penduduk ahli neraka enggak mau kembali lagi. Akhirnya diseret sama malaikat Malik, dimasukkan ke dalam api neraka. Bahkan diterangkan dalam tafsir Yasin itu tangisannya penduduk ahli neraka tuh bila mana dikumpulkan tuh kapal layar tuh bakalan berjalan di atas tangisannya. Berarti saking apanya? Saking apanya tuh? Banyaknya air mata. Saking banyaknya air mata. Saking nyeselnya ketika hidup di dunia ia tidak punya amalan ibadah na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak ayat-ayat surat Yasin itu. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Artinya inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni surga fi syughulin. Artinya fi syughul itu senantiasa dalam kesibukan, sibuk terus. Fakih fi syughulin fakihun. Apa fakihun itu? Artinya senang-senang. Udah namanya di surga mah senang. Kagak mikirin bagaimana si Anu, bagaimana ya. Kagak dilupakan nama Allah dah tuh. Dilupakan nama Allah. Kita nggak mikirin bagaimana si Anu sama. Yang penting di surga mah senang. Kita mau apa aja ada di sana. Dah, pokoknya mau ngomongin surga mah semuanya serba
serba nikmat. Namun yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana tata cara jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan umur kepada kita, Allah berikan sehat kepada kita. Umur yang Allah berikan yang cukup singkat kepada kita ini kita gunakan untuk bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kepada kamu sekalian ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus apanya? Amala, yaitu amalnya. Tuh, Allah ciptakan kehidupan kematian untuk menguji di antara kita semua. Yang paling bagus amalnya, bukan yang paling bagus rumahnya, bukan yang paling bagus kendaraannya, bukan yang paling cakep bininya, juga bukan, tapi yang paling bagus amalnya. Dan sama-sama kita maklumi bersama bahwasanya almarhum Bapak Haji Taung bin Haji Karim ini termasuk daripada orang yang ahli ibadah. Inilah yang menjadi iktibar bagi kita, yang menjadi contoh bagi kita, untuk kiranya kita mengambil pelajaran sehingga kita bisa mengikuti daripada jejak beliau dalam rangka ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita diperintah pertama baca Quran. Baca Quran banyak manfaatnya daripada kita baca Quran. Ya, sehari nggak usah banyak-banyak dah, sehari gitu ya. Insya Allah tuh kalau kita baca Quran dapat menerangkan daripada hati kita, membersihkan daripada hati kita yang kotor. Biar kita agak paham baca Quran, baca aja dah, baca aja. Ada seorang aki-aki yang subuh baca Quran mulu nih, engkong sama cucunya senantiasa baca Quran. Cucu bagaimana engkongnya? Kalau engkongnya rajin baca Quran, insya Allah cucunya juga iya rajin. Kalau engkongnya suka naik sepeda mulu, cucunya ngikut-ngikutan naik sepeda. Kalau engkongnya mancing mulu, cucunya juga mancing mulu. Nah ini aki-aki tiap subuh dia baca Quran, cucunya yang ngikutin baca Quran. Dia protes sama engkongnya, "Kong, ngapain sih kong baca Quran mulu, ngerti juga kagak." Begitu, ngerti juga kagak. Kata engkongnya, "No, lu ambil saringan mau di dapur, no, ambil saringan, tong ambil saringan, ambil saringan, ambil ember. Nah, yang mana itu saringan kotor banget. Emang itu aki-aki kerjaannya bikin arang kena hitam, arang tuh. Iya kerjaannya. Begitu. Nah, no, lu isi air, no. Lu isi air di ember tuh, pakai saringan tuh. Depannya ada kali, dia isi diisi saringan pakai ember. Tuh 2 kali, 3 kali, dia protes sama Kong, yang bener baik kok ngisi air pakai saringan. Begitu agak penuh kata dia. Begitu. Tapi dapat kita ambil iktibar. Kira-kira tuh saringan yang hitam, yang penuh dengan kotoran, itu kira-kira kalau sering-sering kena air bersih nggak tuh? Bersih. Kenapa? Disiram air dikit, walaupun agak penuh tuh air di ember tuh. Pun hati kita yang banyak dosa, hati kita yang penuh dengan kesalahan dan dosa, dengan kita membaca Quran dikit, maka insya Allah dapat menerangi daripada hati kita. Itu insya
Insya Allah inilah manfaat daripada kita baca Quran. Tuh. Baca Quran. Yang kedua ada unsur salawat kita emang disuruh. Kemudian juga sedekah ini disuruh kita sedekah. Karenanya sahibul bait ahli waris niatin ketika menyuguhkan makanan ini, saya niat ini sedekah untuk almarhum daripada bapak saya, Bapak Haji Taum bin Haji Karibni, insya Allah sampai. Dalam sabda Rasulullah SAW dikisahkan ada anak muda bertanya kepada Rasul, ya Rasul, inna ummi qad tuwfiyat, sesungguhnya ibu saya telah meninggal dunia. Hal atasaddaqatan ayan fauha an atasaddaqo anha, apakah bermanfaat, apakah sampai saya mensedekahkan untuk ibu saya? Qala na'am, Rasul menjawab na'am, ya bermanfaat. Kemudian pemuda tersebut menjawab, ya Rasul, fa ushhidu fa innali mikhrafan, sesungguhnya saya punya sekeranjang buah. Fa ushhiduka, saya ingin engkau menjadi saksi buat saya ya Rasul, an atasaddaqo anha, untuk saya mensedekahkan daripada sekeranjang buah ini biha, untuk orang tua saya, buat emaknya. Tuh bermanfaat. Kata bapak saya, kalau kagak percaya dulu. Nah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.